Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita bermohon, bermunajat, berdoa di siang hari yang sangat mulia ini, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini adalah merupakan suatu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa berusaha di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai suatu upaya agar kita tergolong kepada hamba-hamba yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini, Al-Faqih Khatib berwasiat terkhusus pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan satu-satunya bekal yang akan menemani kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam kitabnya menyampaikan bahwa khif min wujudi ihsanika ilaika wa dawamu isatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan. Kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, khif, ada yang mengatakan khaf, takutlah kalian semua, min wujudi ihsanihi, terhadap apa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu sekalian, kata Imam Atha'illah As-Sakandari, berwaspadalah kalian semua min wujudi ihsanihi, dari segala sesuatu kebaikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ilaika, kepadamu, kepada kita semua sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dawamu isatika ma'ahu, akan tetapi senantiasa dan selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna dzalika istidrajan, dan ketahuilah bahwa itu adalah merupakan istidraj yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita 'abdan a'tahu Allah nikmatan wa huwa muqimun fil ma'siyah fa'lam annahu istidrajan. Kata Rasul, idza ra'aita 'abdan, wahai sahabatku, jikalau kalian mendapati seorang hamba, atahu Allahu nikmatan, yang Allah berikan kepadanya limpahan nikmat, berbagai kenikmatan dunia, diberikan harta yang banyak, diberikan kekayaan yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, istri yang cantik, anak-anak yang lucu-lucu dan ganteng-ganteng, semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian kata Rasulullah, wa muqimun fil ma'siyah, tetapi setelah itu semua diberikan oleh Allah kepadanya, wa huwa muqimun fil ma'siyah, tapi dia selalu dan senantiasa berada di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan tidak membuat dia menjadi orang yang bersyukur. Semakin dia kaya, semakin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendapati jabatan yang tinggi, semakin dia membuatnya sibuk, tidak pernah mau mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Semakin banyak pekerjaan, dulu ketika dia tidak bekerja, dia rajin ke masjid,
memakmurkan masjid, melaksanakan 5 waktu secara berjamaah. Tetapi ketika pemberian itu diberikan oleh Allah yang diharapkan berupa pekerjaan, dia pun menjauh, lalai untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul yang seperti ini, fa'lam annahu istidrajan. Maka ketahuilah wahai sahabatku, yang demikian itu adalah merupakan istidraj. Istidraj itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa musibah, bala bencana, siksa, azab, kemurkaan Allah, kebencian Allah, tetapi dia berbentuk nikmat. Ini membuat kita terkadang tidak sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah merupakan ujian. Kadang kita tidak sadar apa yang kita miliki ini jangan-jangan adalah merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita menganggap bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah, saya punya rumah yang banyak, saya punya tabungan yang banyak, saya punya mobil yang mewah, dan lain sebagainya yang dianggap itu merupakan semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus digarisbawahi bahwa ketika pemberian yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kemudian hamba ini berbuat taat kepada Allah, berbuat ibadah, melaksanakan segala perintah, maka itu alhamdulillah itu merupakan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika pemberian yang besar ini adalah tidak dijadikan dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesibukannya di dalam bekerja mencari dunia, mengurus dunianya, membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ia miliki tidak dijadikan untuk sebagai wasilah supaya lebih mendekat diri kepada Allah. Ketahuilah, kata Rasul, annahu istidraj. Itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, kata Allah, berbuat, bekerja, lakukan apa semaumu, tapi ingat, nanti pada hari kiamat akan dijebruskan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka umur yang kita miliki pada dasarnya, jangan-jangan ini adalah merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Badan yang sehat ini, jangan-jangan ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kita miliki mampu untuk kita melaksanakan berjalan ke masjid, tetapi tidak kita gunakan, berat rasanya. Jangan-jangan ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kasarnya, istidraj itu adalah sebagai kamuflase dari Allah untuk nanti membinasakan manusia ini, untuk nanti menjerumuskan manusia ini, dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan-jangan istri yang kita miliki, anak yang kita miliki, semua kenikmatan yang kita miliki, kalau ternyata semua itu membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali mari sama-sama kita selalu bermuhasabah bahwa apa yang kita miliki, segala apa yang kita miliki yang merupakan pemberian dari Allah, jadikanlah itu sebagai wasilah, jadikanlah itu sebagai pelantara untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah itu semua sebagai pelantara untuk supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 182 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kadzabu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Adapun orang-orang yang mendustakan, alladzina kadzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, peringatan-peringatan yang Allah berikan terhadap kita,
sebagai umat Islam, baik itu secara tertulis, baik itu secara lisan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis maupun Al-Qur'an, dari athar yang dikeluarkan oleh para sahabat, kalau itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 182 ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan jerumuskan, akan masukkan mereka, membuat mereka, memberikan kepada mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak sama sekali mereka sadari dan mereka ketahui. Maka sekali lagi melalui mimbar yang mulia ini, khatib pribadi dan melalui wasiat takwa, dan intinya adalah merupakan ajakan sama-sama kita bermuhasabah, berhitung-hitung diri kita sejauh mana pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa ma'unah, berupa rizki, berupa nikmat, yang mana itu semua mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai wasilah untuk supaya kita bisa bersyukur dan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fa'tabiru la'allakum tuflihun.